Pilkada Indramayu menjadi sorotan usai cabut petahana Nina Agustina viral marah-marah ke warga. Hasil pemungutan suara sementara hari pertama menunjukkan pasangan calon Luki Hakim dan Saifuddin unggul 68% suara. Sementara pasangan calon Nina Agustina dan Tobroni hanya memperoleh 25% suara. Pertanyaannya, apakah kecilnya jumlah suara yang Nina dapatkan itu karena video marah-marahnya viral? Simak ulasannya berikut ini. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu, Pak. Saya pendukung ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa aku menyegar saya? Bukan menyegar, siapa yang menyegar? Kalau merasakan saya salahkan, nggak apa-apa. Sekarang saya lewat baik-baik. Ini tanahnya siapa ini? Iya, tanah ibu. Hah? Tanah ibu yang tanggung jawab. Kalau merasa saya salah. Kalau Anda merasa susah sama saya sebagai bupati, Bukan. saya yang tanggung jawab. Siap, Bu. Siap, Bu. Saya merasa Ada warga saya ya. Ya, siap. Pak Wakapolres, saya telepon Kapolres, Ya, ini siap. nggak ada. Saya dicegat sama orangnya Luki Hakim. bukan dicegat. Saya saya berarti saya. Orang hebat kamu tuh. Bukan hebat. Orang hebat kamu tuh. Bukan hebat, Pak. Sama saya. Mas. Saya nggak nyari Saya dari suka. sini. Ya, Oh, udah. Ini sana. silakan aja. Tolong dong, aku udah saya aja. Siap. Kalian mundur. Kalian mundur. Merasa salah, maaf, Bu. Ya. Kamu KTP-nya mana? Saya ada. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu, Pak. Saya pendukung ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa aku menyegar saya ke sini? Bukan menyegat, siapa yang menyegat? Enggak ada. Semuanya tadi kalian semuanya dua-dua bikin ngapain? Bukan itu, Bu. Nanti saya terangkan. Ngapain? Saya aja. Gak apa-apa, biar saya. Enggak. Biarin aja. Saya minta ditangkap malam ini. Saya tungguin suara. Sudah ini urusan saya. Siap. Diam semuanya. Siap. Udah tahan dulu itu, jangan keluar dulu. Kamu dulu. Saya akan tolong semuanya yang tadi mendekat saya sini. Duduk sini semuanya. Enggak, saya minta akan dilaporkan semuanya. Dan kumpulin semuanya. Saya tungguin sini. Saya ke Bupati Indramayu. Urusan saya dengan Luki Hakim. Warga Indramayu telah menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 lalu. Pada hari itu juga, hasil pemungutan suara sementara sudah dirilis sejumlah lembaga survei. Hasilnya, paslon nomor urut 2, Luki Hakim Saifuddin, memperoleh 68% suara, Nina Tobroni 25% suara, dan Bambang Kasan 7% suara. Berdasarkan hasil quick count itu, tim pemenangan Luki Hakim sudah mendeklarasikan kemenangannya. Luki Hakim dan Saifuddin juga sudah menyampaikan terima kasih kepada warga dan berbagai pihak, meskipun suara yang masuk baru sekitar 60% suara. Alhamdulillah kita memperoleh suara di atas dari 60%, sudah sampai 68%. Karena memang biasanya hasil quick count tak jauh berbeda dengan hasil resmi pilkada yang akan diumumkan KPU pada 15 Desember mendatang. Sampai berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari tim pemenangan Nina Tobroni. Tak ada postingan apapun juga di akun medsos Nina. Postingan terakhirnya 2 hari lalu dipenuhi komentar warga yang menghujatnya karena sikap emosional dan arogannya sebagai anak mantan Kapolri Gai Bahtiar. Tak sedikit juga warga yang menyampaikan rasa syukurnya karena Nina tak terpilih kembali menjadi Bupati Indramayu. Berdasarkan pantauan di website KPU, Nina Tobroni kalah telak hampir di seluruh TPS. Nilai setitik rusak susu sebelanga. Pepatah itu sepertinya harus disadari setiap manusia sebagai pengingat tentang sikap dan perilaku kita semua. Pertanyaannya, apakah ada kaitannya jumlah suara dengan perilaku calon pemimpin yang mungkin dianggap buruk oleh masyarakat meskipun calon pemimpin itu memiliki prestasi? Jadi masyarakat biasanya melihat
kepemimpinan itu utuh, komprehensif ya. Jadi tidak hanya soal kinerja, punya visi misi baik gitu, tapi juga kan dilihat juga secara keseluruhan ya, termasuk etika, termasuk punya sifat. Kan kalau teori kepemimpinan itu kan ada beberapa ya, misalnya dilihat keturunan gitu ya, teori Big Bang dan Strongman gitu. Ada juga yang melihat soal teori sifat kepemimpinan, misalnya dia punya sifat jujur, tidak cepat marah mungkin ya begitu, lalu kemudian suka berkata benar, lalu kemudian kalau dilihat dari teori lain, teori tindakan misalnya, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia kalau memimpin rapat atau dalam hal sifat perilaku memimpin gitu. Jadi ada teori perilaku, ada teori sifat, ada teori macam-macam gitu, dan biasanya masyarakat melihatnya utuh terhadap seorang pemimpin itu gitulah. Jadi modal seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar dia punya visi atau kinerja yang bagus, tapi juga dinilai dari sisi-sisi yang lain. Personal branding sangat penting ya dalam konteks pilkada gitu. Dan ini sepertinya negatif personal branding yang diembuskan oleh lawan itu bisa dikapitalisasi dengan baik gitu oleh pasangan Pak Luki gitu. Nah, masyarakat juga bisa menilai kan, karena sebelumnya masyarakat dan Pak Luki ini, Nina. Ya, Bu Nina itu dan Pak Luki itu juga berpasangan sebelumnya, sehingga masyarakat juga bisa menilai kenapa mereka berpisah gitu ya, kenapa mungkin ada konflik dan lain sebagainya. Negatif dari lawan itu misalnya korupsi atau tadi pemarah, tidak sabar dan lain sebagainya, sifat-sifat buruk tadi itu ada dan pernah terjadi, lalu kemudian dikapitalisasi, kan itu yang pinternya gitu oleh lawan politik sehingga bisa menyerang dia. Itu negatif. Kalau black campaign itu memang tidak ada faktanya, itu dibuat-buat lah, dan itu sering dilakukan di pilkada gitu. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau negatif campaign biasanya seringkali orang melakukan itu. Hebohnya sikap Nina Agustina yang viral karena marah-marah kemudian menjadi pemberitaan. Banyak yang mengaitkan jika terjungkalnya jumlah suara Nina dikarenakan hal tersebut. Kalau sudah begini, pertanyaannya, apakah yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran?